Hai semua, tren penggunaan bahan bakar nabati atau BBN dunia diyakini akan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. BBN menjadi alternatif penting untuk menggantikan bahan bakar fosil yang semakin menipis dan berdampak buruk pada lingkungan. Sebagai energi terbarukan, BBN membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Saat ini, berbagai negara di dunia mulai menggalakkan penggunaan BBN untuk mencapai keberlanjutan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bagaimana prospek Indonesia dalam mencukupi energi terbarukan ini? Simak video ini hingga selesai. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Amalia Adininggar Widyasanti, staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, mengungkapkan bahwa apabila Indonesia dapat mendorong produksi biofuel dalam negeri untuk memenuhi 30% kebutuhan dunia di tahun 2025, maka ekspor biofuel akan memberikan sumbangan devisa 5 kali lebih besar dari tahun 2018. Pernyataan ini disampaikan dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2019 yang digelar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Jakarta. Menurut Amalia, pengembangan bahan bakar nabati akan menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya penciptaan nilai tambah di sepanjang rantai pasok dan rantai nilai. Bagi Indonesia, pengembangan bahan bakar nabati akan meningkatkan pendapatan petani sawit serta mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Penggunaan BBN juga mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target agenda PBB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Karena masih terdapat celah antara produksi biofuel dengan target SDGs. Hal ini merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Joko menjelaskan bahwa sawit berpeluang menjadi market leader dan tantangan ini harus dihadapi bersama. Indonesia memiliki keunggulan dalam pengembangan industri sawit, mulai dari lahan dan iklim yang sesuai, tenaga kerja yang tersedia, penggunaan yang luas, hingga dukungan dari pemerintah. Keunggulan ini sesuai dengan peluang yang ada, yakni permintaan global yang meningkat. Kebutuhan energi di pasar domestik dan adanya tren penggunaan energi terbarukan. Joko juga menambahkan bahwa populasi manusia di dunia pada tahun 2025 diprediksi mencapai 8 miliar jiwa. Peningkatan ini akan diikuti dengan peningkatan konsumsi minyak nabati sekitar 60 juta ton. Artinya, diperlukan tambahan pasokan minyak nabati sebanyak 5 juta ton per tahun. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tren penggunaan bahan bakar nabati atau BBN membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dengan memanfaatkan keunggulan dan peluang yang ada, Indonesia dapat menjadi pemimpin pasar dalam industri biodiesel berbasis sawit. Peningkatan produksi biofuel tidak hanya akan meningkatkan pendapatan petani sawit, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya pengembangan BBN ini tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari aspek lingkungan dan sosial. Dengan mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target SDGs, pengembangan BBN menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Diharapkan dengan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan meraih manfaat maksimal dari tren global ini.
Jadi, mari kita dukung pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang kita terima. Sampai berjumpa di video menarik berikutnya.